Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Adrian dengan NIM A11122014. Saya adalah mahasiswa program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya angkatan 2022 di Universitas Tadulako. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan serta nikmat kesempatan. Salawat serta salam selalu kita haturkan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Ibu Ade Nurul Izzati, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah belajar dan pembelajarannya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai 4 teori belajar pembelajaran bahasa. Ada 4 teori belajar dan pembelajarannya. Sebelum itu kita ketahui dulu apa itu teori belajar. Nah, teori belajar adalah cara-cara yang digunakan untuk memahami tingkah laku individu yang relatif menetap sebagai hasil pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Apa saja 4 teori belajar itu? 4 teori belajar itu adalah yang pertama, teori belajar behaviorisme, kedua, teori belajar kognitisme, ketiga, teori belajar konstruktisme, dan yang terakhir adalah teori belajar humanisme. Baik, kita masuk pada teori belajar behaviorisme. Teori belajar behaviorisme atau biasa dikenal dengan teori belajar behavioristik adalah sebuah teori yang dianut oleh Gage dan Berdiner tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Beberapa ilmuwan yang termasuk pendiri dan penganut teori ini antara lain adalah Ivan Pavlov, Tordicke, dan Skinner. Nah, kita masuk pada teori tokoh teori Ivan Pavlov. Nah, Ivan Pavlov berpendapat bahwa dengan menerapkan strategi ternyata individu dapat dikendalikan melalui cara stimulus alami dengan stimulus yang tepat untuk mendapatkan pengulangan respon yang diinginkan. Sementara individu tidak menyadari bahwa ia dikendalikan oleh stimulus yang berasal dari luar dirinya. Nah, belajar menurut teori ini adalah suatu proses perubahan yang terjadi karena adanya syarat-syarat yang menimbulkan reaksi. Nah, kemudian kita masuk pada tokoh teori kedua, yaitu Tordicke. Nah, kita lihat sendiri, ini adalah tokoh kedua dari teori yang kita bahas, yaitu Tordicke. Dia berpendapat bahwa peristiwa terbentuknya asosiasi-asosiasi antara peristiwa yang disebut dengan stimulus dan respon. Hal ini menggambarkan proses belajar sebagai pemecahan masalah. Dia melakukan eksperimen. Nah, eksperimen yang dilakukan adalah dengan kucing yang dimasukkan pada sangkar tertutup, yang apabila pintunya dapat dibuka secara otomatis bila krop di dalam sangkar disentuh. Nah, itulah tokoh kedua yang kita bahas kali ini. Kemudian kita lanjut pada tokoh yang ketiga, yaitu pakar teori yang bernama Skinner. Kita lihat sendiri, ini adalah foto pakar teori itu, yaitu Skinner. Skinner menganggap bahwa reward dan reinforcement merupakan faktor penting dalam belajar. Skinner berpendapat bahwa tujuan psikologis adalah meramal mengontrol tingkah laku. Contohnya adalah pada teori ini, guru memberi penghargaan, hadiah, atau nilai tinggi sehingga anak akan lebih rajin untuk belajar ke depannya. Baik, kita masuk pada bagian kedua, yaitu teori kognitivisme. Teori kognitivisme atau dikenal dengan kognitif merupakan teori yang berfokus pada cara kita untuk memahami bagaimana pikiran manusia bekerja saat belajar. Teori ini juga meneliti tentang bagaimana suatu informasi bisa diproses oleh otak dan bagaimana pembelajaran terjadi melalui pemrosesan informasi internal. Kemudian teori belajar ini lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya. Nah, kita masuk pada tokoh-tokohnya. Yang pertama adalah seorang pakar kognitivisme yang besar pengaruhnya. Ialah Jean Piaget yang pernah mengemukakan pendapat tentang perkembangan kognitif anak yang terdiri atas beberapa tahap. Dalam hal pemerolehan bahasa ibu, Jean mengatakan bahwa anak itu di samping meniru-niru, dia juga aktif dan kreatif dalam menguasai bahasa ibunya. Kemampuan untuk menguasai bahasa itu didasari oleh adanya kognisi.
Kognisi itu memiliki struktur dan fungsi. Fungsi itu bersifat genetif, dibawa sejak lahir, sedangkan struktur kognisi bisa berubah sesuai dengan kemampuan dan upaya individu. Kemudian tokoh kedua adalah Jerome Bruner. Jerome berbeda dengan Jean, yaitu tokoh kedua tadi. Jerome melihat perkembangan kognitif manusia berkaitan dengan kebudayaan. Bagi Jerome, perkembangan kognitif seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan kebudayaan, terutama bahasa yang biasanya digunakan. Sehingga perkembangan bahasa memberi pengaruh besar dalam perkembangan kognitif. Tokoh ketiga atau pakar teori ketiga adalah Ausubel. Dia berpendapat bahwa proses belajar terjadi jika siswa mampu mengasimilasikan pengetahuan yang dimilikinya dengan pengetahuan baru. Belajar menjadi bermakna atau meaningful learning. Kemudian proses belajar terjadi melalui tahap-tahap. Pertama, memperhatikan stimulus yang diberikan. Kedua, memahami makna stimulus, menyimpan dan menggunakan informasi yang sudah dipahami. Dan yang ketiga adalah meaningful learning, adalah suatu proses dikaitkannya. Itulah 3 tokoh dari teori belajar kognitivisme. Oke, baik. Kita lanjut pada teori belajar yang ketiga, yaitu konstruktivisme. Teori menyatakan bahwa kemampuan mental dan aktivitas individu membantu dalam membangun basis pengetahuan mereka. Teori belajar konstruktivisme mempelajari tentang membangun perspektif tentang berbagai hal dan membangun makna berdasarkan pengalaman kita. Dalam teori ini, saya cuma menemukan satu tokoh saja, yaitu Lev Vygotsky. Dia lahir pada 1896 dan wafat pada tahun 1934. Beliau berpendapat bahwa manusia mengembangkan konsep yang sistematis, logis, dan rasional sebagai akibat dari percakapan dengan seseorang yang dianggap ahli di sekitarnya. Jadi dalam teori ini, orang lain dan bahasa memegang peranan penting dalam perkembangan kognitif manusia. Teori belajar konstruktivisme merupakan teori belajar yang dipelopori oleh Lev Vygotsky. Teori belajar konstruktivisme atau yang sering disebut sebagai teori belajar sosiokultur merupakan teori belajar yang titik tekan utamanya adalah pada bagaimana seseorang belajar dengan bantuan orang lain dalam suatu zona keterbatasan dirinya, yaitu zona perkembangan proksimal dan mediasi, di mana anak dalam perkembangannya membutuhkan orang lain untuk memahami sesuatu dan memecahkan masalah yang dihadapinya. Itulah salah satu tokoh dari teori belajar konstruktivisme. Kemudian kita lanjut pada teori terakhir atau teori keempat, yaitu teori humanisme. Teori humanisme atau teori humanistik ini adalah sebuah teori belajar yang mengutamakan pada proses belajar, bukan pada hasil belajar. Teori ini mengembang konsep untuk memanusiakan manusia sehingga manusia mampu memahami diri dan lingkungannya. Teori ini juga memiliki tokoh-tokoh. Yang pertama adalah Arthur. Dia lahir pada 1912 dan wafat pada 1999. Ia mengatakan guru harus memahami perilaku siswa dengan mencoba memahami dunia persepsi siswa tersebut. Sehingga apabila ingin merubah perilakunya, guru harus berusaha merubah keyakinan atau pandangan siswa yang ada. Kemudian tokoh kedua adalah Abraham Maslow. Ia mengatakan manusia termotivasi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Kebutuhan-kebutuhan tersebut memiliki tingkatan atau hierarki, mulai dari yang paling rendah atau bersifat dasar fisiologis sampai yang paling tinggi atau aktualisasi diri. Kemudian lanjut pada tokoh yang terakhir adalah Carl Rogers yang mengatakan perlunya sikap saling menghargai dan tanpa prasangka antar klien dan terapis dalam membantu individu mengatasi masalah-masalah kehidupannya. Roger meyakini bahwa klien sebenarnya memiliki jawaban atas permasalahan yang dihadapinya, dan tugas terapis hanya membimbing klien menemukan jawaban yang benar. Menurut Roger, teknik-teknik asesmen
dan pendapat para terapis bukanlah hal yang penting dalam melakukan treatment kepada klien. Nah, itulah penjelasan singkat mengenai 4 teori pembelajaran bahasa. Kemudian kita bahas sedikit contoh-contoh kasusnya. Semoga Anda bisa memahami dengan contoh kasus ini. Baik, kita masuk pada contoh kasus pertama, yaitu dari teori behaviorisme. Setiap orang tua tentu akan bahagia jika memiliki anak yang berperilaku baik, disiplin, dan patuh pada aturan yang berlaku. Sebaliknya, orang tua akan resah dan mudah marah jika anaknya terlalu sering membuat ulah. Menurut behaviorisme, kita dapat mempengaruhi atau membentuk perilaku anak dengan banyak cara. Salah satu konsep dasar dalam behaviorisme adalah pemberian penguatan pada perilaku atau perilaku tertentu yang diharapkan. Contohnya, ketika anak diajak pergi, misal pergi ke mall, kemudian ia meminta mainan dengan harga yang sangat mahal. Mainan yang sejenis dengan itu sebenarnya juga sudah dimiliki oleh anak di rumah, sehingga orang tua tidak ingin membelikan mainan yang diminta oleh si anak tersebut. Kemudian contoh yang kedua adalah dalam sebuah keluarga terdiri dari bapak, ibu, dan 2 orang anaknya. Dalam keluarga ini menerapkan pola asuh otoriter. Semua bentuk peraturan rumah dan keputusan berada di pihak orang tua. Dalam kehidupan sehari-hari, kedua anak ini hidup di bawah tekanan orang tuanya, entah itu mengerjakan tugas sekolah, bersih rumah, atau lainnya. Setiap harinya, mereka selalu tertekan oleh orang tuanya dan merasa di rumah mereka tidak dapat bermain dan berkreasi, sehingga hal ini membunuh karakter dan kepribadian anaknya. Hingga pada suatu hari kedua anak ini mencoba mencari kesenangan di luar rumah dan bermain dengan teman sebayanya. Dan mereka menawarkan sesuatu yang belum pernah mereka dapatkan di dalam rumah, seperti merokok dan minum minuman keras. Dengan demikian mereka merasa terbebas dari beban dan tekanan orang tua. Itulah 2 contoh kasus mengenai teori behaviorisme. Kita lanjut pada contoh kasus yang kedua atau poin yang kedua, yaitu teori kognitif. Contoh kasus yang pertama adalah ketika tidur kita selalu menyalakan alarm, apalagi kita hidup sendiri, dan seketika kita bangun maka kita akan memutuskan dan menentukan hal apa yang akan kita lakukan, yaitu mematikan alarm tersebut, kemudian memulai kesehariannya seperti biasa, bekerja dan lain sebagainya. Itulah satu contoh kasus dari kognitif. Kemudian contoh yang kedua adalah ketika kita mendapatkan tugas mata kuliah dari dosen, maka hal itu yang pertama yang akan kita pikirkan adalah kapan waktu pengumpulannya. Dan ketika kita sudah mengetahui hal itu atau waktu pengumpulannya, maka setiap dari kita itu pasti mengerjakannya di waktu tenggat. Karena terkadang di waktu tenggat tersebut banyak ide-ide yang akan muncul. Nah, teori kognitif ini berbicara dengan suatu pikiran daripada manusia tersebut. Kemudian kita lanjut pada contoh kasus konstruktivisme. Contoh yang pertama dalam teori konstruktivisme yaitu dalam lingkup kerja, membangun atau konstruksi. Berarti dalam contoh kasus ini membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan konstruksi. Kemudian contoh keduanya adalah langkah-langkah dalam membuat jadwal keseharian, seperti dari bangun tidur sampai dengan di malam hari. Kedua kasus ini berbicara tentang hal waktu. Oke, kita lanjut lagi pada contoh kasus terakhir, yaitu humanisme. Contoh kasus dalam teori humanisme ini yang pertama yaitu dengan memberikan motivasi kepada seseorang dilihat dari perilaku dan sikap kita sendiri. Dan contoh yang kedua dalam teori ini yaitu dengan memberikan apa yang kita miliki, seperti berzakat. Nah, itulah beberapa contoh kasus dari 4 teori tersebut. Semoga membantu. Saya Adrian pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe.